was the last survivor. He was also a member of a secret society known as the Mason. Grandpa! You're not supposed to be up here. Halo, apa kabar semua? Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul National Treasure. Film ini disutradarai oleh John Turteltaub yang mana dirilis pada tanggal 21 Desember tahun 2007. Ben Gates yang diperankan oleh Nicolas Cage, di mana dia sebagai tokoh utama dalam film ini, dibantu oleh temannya Riley Poole yang diperankan oleh Justin Bartha. Tanpa berlama-lama, cekidot. Cerita dimulai ketika Ben masih bocil, menemukan sebuah buku sejarah keluarga Gates di dalam gudang rumah kakeknya yang bernama John Gates. Karena penasaran dengan sejarah keluarga Gates, ia mengambil buku tua tersebut. Kakeknya pun masuk ke dalam gudang dan sempat membuat dia terkejut. Kakeknya langsung melarang Gates. Rasa penasaran Ben membuat kakeknya menceritakan kisah dari perang yang berlangsung selama berabad-abad, memperebutkan harta karun tersembunyi tersebut. Charles Carroll, anggota perkumpulan rahasia yang dikenal dengan nama Mason, dan juga salah satu dari 55 orang yang menandatangani deklarasi kemerdekaan. Karena sangat penting ingin bertemu dengan presiden, dia membangunkan seorang penjaga kandang untuk mengantarnya ke Gedung Putih menemui presiden. Tetapi presiden tidak berada di sana malam itu. Charles Carroll mempunyai sebuah rahasia. Karena kondisinya sudah sekarat, maka dia mengatakan pada satu orang yang dia percaya, yaitu Thomas Gates, yang adalah kakek buyut dari Ben Gates. Charles Carroll menceritakan tentang rahasia harta karun yang melebihi semua imajinasi, bertaruhkan selama berabad-abad oleh para tiran, firaun, dan kaisar-kaisar. Lalu kemudian harta karun itu menghilang tiba-tiba. 1000 tahun kemudian, di dalam ruang rahasia di bawah kuil Salomo, harta karun itu ditemukan oleh para kesatria Templar. Dan oleh kesatria Templar, harta itu dibawa ke Eropa. Lalu terjadilah perang revolusi Amerika. Harta karun itu disembunyikan guna tidak jatuh ke tangan Inggris, dengan membuat beberapa petunjuk yang mengarah ke harta itu berada. Semua petunjuk yang mengarah ke harta karun itu pun menghilang. Tinggallah satu petunjuk tersisa yang diberikan Charles Carroll kepada Thomas Gates. Ayah Ben, yaitu Patrick Gates, marah karena 6 generasi yang mencari harta karun itu tidak pernah ditemukan. Ia menganggap bahwa 6 generasi itu adalah generasi bodoh. Lalu Ben pun bertekad untuk menemukan harta karun tersebut. So swear. Franklin Gates, you take upon yourself the duty of the Templars, the Freemasons, and the family Gates. Setelah dewasa, Ben mulai melakukan pencarian harta karun tersebut, dibantu oleh temannya Riley serta Ian, salah satu pengusaha yang mendanai pencarian harta karun tersebut. Pencarian kapal tua Charlotte pun dimulai oleh Ben dan Ian, dan pada akhirnya membuahkan hasil yang baik. Akhirnya kapal tua Charlotte ditemukan terkubur dalam lautan es yang membeku. Let's go. It's cargo hold. Leave this barrel. Di dalam sebuah tong yang dipegang oleh kapten kapal Charlotte, Ben menemukan sebuah pipa Merschaum yang terdapat tulisan mengarah pada peta harta karun itu berada.
Tulisannya berbunyi, dokumen legenda, noda mempengaruhi, kunci dalam kesunyian tak terdeteksi, 55 dalam pena baja, Tuan Matlock tidak bisa mempengaruhinya. Rupanya tulisan tersebut berhasil dipecahkan oleh Ben, yang mana mengarah pada belakang dokumen deklarasi kemerdekaan. At 55, the Declaration of Independence. We could borrow it. Winston, all you're going to be is a... Ian dan Ben pun terlibat keributan. Ian ingin mencuri deklarasi tersebut, tetapi Ben menolak ide itu. Akhirnya timbul keributan sehingga membuat meledak kapal tua Charlotte. Ben melapor pada pihak FBI tentang rencana Ian untuk mencuri deklarasi kemerdekaan, tetapi dianggap hanya lelucon oleh FBI. Akhirnya Ben ditemani Riley melaporkan pada Lembaga Arsip Nasional, di mana terdapat dokumen deklarasi kemerdekaan. Di situ mereka diarahkan menemui Abigail Chase. Abigail Chase adalah kepala Lembaga Arsip Nasional sekaligus kepala bidang perawatan barang antik. Ben menjelaskan rencana Ian untuk mencuri deklarasi kemerdekaan, tetapi dianggap mustahil oleh Abigail karena sistem pengamanan dokumen tersebut sangat ketat. Tanpa basa-basi, Ben dan Riley pun bergegas meninggalkan Abigail. Akhirnya Ben mengambil jalan pintas untuk mengamankan serta mencari tahu kode dan petunjuk di balik deklarasi kemerdekaan tersebut dengan cara mencurinya. Segala rencana disiapkan oleh Ben dan Riley. Ian dan kelompoknya pun ingin mencuri dokumen deklarasi tersebut. Untuk melancarkan aksi pencurian deklarasi kemerdekaan, tanpa diundang, Ben menghadiri sebuah acara pada Gedung Arsip Nasional menggunakan identitas palsu dengan nama Paul Brown. Aksi mereka pun berjalan mulus, menjiplak sidik jari dari Abigail untuk membuka kode pintu. Ian terkejut melihat Ben yang masih hidup akibat ledakan pada kapal tua Charlotte. Ben berusaha meloloskan diri dengan cara masuk ke dalam lift untuk membuka kotak kaca berisi dokumen deklarasi kemerdekaan. Ian's here. There was a... Abigail merasa curiga dan memeriksa nama tamu undangan, dan ternyata nama Paul Brown yang dipakai oleh Ben tidak ada dalam daftar undangan. Abigail merasa curiga akan kehadiran Ben dan mengikuti Ben keluar dari gedung. Abigail yang merasa curiga kepada Ben yang memegang sebuah benda yang terlihat seperti gulungan kertas deklarasi kemerdekaan. Rupanya penjaga serta pihak keamanan telah mengetahui bahwa deklarasi kemerdekaan telah dicuri sehingga memasang alarm keadaan darurat. Lalu Abigail mengambil gulungan deklarasi dari tangan Ben untuk mengembalikannya.
Tetapi Ian melihat dan segera menculik Abigail serta gulungan dokumen deklarasi yang dipegang oleh Abigail. Pass me that document, then we can all go home. Ben mengajar dan menyelamatkan Abigail dari Ian, di mana Ian telah mengambil deklarasi kemerdekaan itu. Tetapi yang diambil oleh Ian adalah replika deklarasi kemerdekaan. Well done, guys. Ben mengajak Riley serta Abigail ke rumahnya untuk melakukan pengecekan pada belakang dokumen deklarasi kemerdekaan itu. Kepala FBI yang bernama Sadusky beserta anak buahnya segera memeriksa tempat kejadian perkara di mana dokumen deklarasi itu dicuri. Dan Sadusky pun merasa bingung dengan kejadian tersebut. Who was shoot at?